Haleluya. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini yang diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayatnya yang ke-31. Sekali lagi firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31 sudah ditampilkan di screen. Bunyinya adalah demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saat ini saya akan berbicara tentang menanti-nantikan Tuhan. Dan judul khotbah pada hari ini saya beri judul Hidup yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara-saudara, kehidupan orang percaya haruslah kehidupan yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Karena menanti-nantikan Tuhan ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Saudara ingin memiliki kehidupan yang berkemenangan, engkau harus menanti-nantikan Tuhan. Engkau ingin memiliki suatu kehidupan rohani yang kuat, engkau harus menanti-nantikan Tuhan. Engkau ingin bisa mengatasi segala pencobaan, tantangan, situasi yang terjadi di dalam hidupmu, engkau harus menanti-nantikan Tuhan. Jadi memang menanti-nantikan Tuhan ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan orang yang percaya. Nah, apa itu menanti-nantikan Tuhan? Ya, mungkin kita bertanya, apa sih menanti-nantikan Tuhan itu? Saudara, menanti-nantikan Tuhan itu dalam bahasa Ibrani diambil dari kata kafah. Yang berarti ada 3, saudara. Ya, yang berarti yang pertama berharap kepada Tuhan, yang kedua menyatu atau melekat kepada Tuhan, yang ketiga adalah menanti atau menunggu dengan sabar. Saudara, yang pertama, orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Kenapa kita perlu berharap kepada Tuhan? Karena kalau kita berharap kepada Tuhan, pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Kalau kita berharap kepada janji-janji Allah, maka Tuhan adalah Allah yang setia. Dan dia berkuasa untuk menepati setiap janji-janji yang diucapkannya. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus senantiasa berharap kepada Tuhan. Yang kedua, arti dari kafah ini berarti menyatu. Ya, menyatu. Kenapa kita perlu bersatu dengan Allah? Kenapa kita perlu selalu berpaut? Ya, bersekutu dengan Tuhan. Karena orang yang mau menyatu dengan Tuhan, mau senantiasa bersekutu dengan Tuhan, adalah seseorang yang menyadari bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kalau kita baca dalam Yohanes 15 ayatnya yang kelima, bisa ditampilkan. Yohanes 15 ayat yang kelima bunyinya demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Saudara, dengan jelas dikatakan di sini bahwa Yesus itu adalah pokok anggur dan kita ini, orang-orang yang percaya, kita adalah ranting-rantingnya. Saudara, yang namanya ranting harus melekat kepada pokok anggur itu. Ya, kenapa? Karena kalau ranting ini terpisah dari pokok anggur, maka ranting ini tidak bisa menghasilkan buah, saudara. Oleh karena itu ranting ini perlu untuk bersatu, ya, dengan pokoknya. Sehingga ranting ini bisa menghasilkan buah. Oleh karena itu memang sangat penting di dalam kehidupan kita, kita harus hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Supaya kita bisa menghasilkan buah, saudara. Ya, ada banyak buah yang bisa dihasilkan dalam kehidupan orang percaya. Ada buah kebaikan, ada buah roh yang berbicara tentang karakter ilahi yang harus terpancar dalam kehidupan dari setiap orang yang percaya. Ada juga buah jiwa, saudara. Kita ada di dunia ini untuk melakukan juga apa yang Tuhan amanatkan buat hidup kita. Dia berkata sebelum dia naik ke surga,
pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kita harus juga bisa menghasilkan buah jiwa. Ya, bisa membawa orang-orang untuk datang mengenal dia. Nah, untuk itu kita perlu menyatu dengan dia, saudara. Ya, makanya sebelum Yesus pergi, dia terangkat ke surga. Dia berkata, aku akan mengirim seorang penolong bagimu. Ya, dan murid-murid menunggu penolong itu. Ketika mereka berada di loteng Yerusalem, maka Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup mereka. Roh Kudus masuk dalam hidup mereka. Roh Kudus bersatu dengan mereka. Dan pada waktu itu mereka bisa menjadi saksi Tuhan. Dan mereka bisa bergerak dan melakukan amanat agung Tuhan. Mereka bisa bergerak melakukan perintah Tuhan. Ya, sama seperti yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Dan dalam Kisah 1 ayat 8 berkata, kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Itu karena mereka menyatu dengan Tuhan. Ya, sangat penting untuk menyatu dengan Tuhan. Yang ketiga, menunggu dengan sabar. Ya, saudara, yang namanya menunggu ini suatu pekerjaan yang mungkin bisa dikatakan semua orang tidak mau menunggu. Ya, kita manusia maunya segala sesuatu serba instan. Ya, kalau bisa doa sekarang, besok langsung dijawab sama Tuhan. Itu kita maunya seperti itu. Dan itu bisa saja, ya. Kita berdoa sekarang, saat ini dijawab oleh Tuhan juga bisa, saudara. Ya, tetapi kadang-kadang kita harus menunggu jawaban doa itu. Ya, kita harus menunggu. Ya, kita harus menunggu Tuhan mencurahkan kebaikan demi kebaikannya dalam hidup kita. Ya, kita harus sabar untuk menanti janji-janji Tuhan itu di dalam hidup kita. Kita juga pada waktu ada situasi, keadaan dalam hidup kita, kita juga harus belajar untuk menunggu pertolongan yang datang dari Tuhan. Karena pertolongan yang sejati, yang sebenarnya itu datang dari Tuhan. Pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan semesta. Bahkan Raja Daud di dalam Mazmur 40 ayat yang kedua, coba saudara bisa lihat di screen, ya, dikatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Saudara-saudara, Raja Daud ini adalah seorang raja yang tahu apa artinya menanti-nantikan Tuhan. Pada waktu dia berada dalam situasi dan dia butuh pertolongan dari Tuhan, dia menanti-nantikan Tuhan. Dia belajar untuk berharap kepada Tuhan. Dia belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dia selalu mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dia selalu mau mempunyai persekutuan, menyatu dengan Allah. Dan dia tahu, pada waktu dia menanti-nantikan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong dia. Dikatakan di sini bahwa lalu Tuhan menjenguk kepadaku. Artinya Tuhan melihat apa yang dia alami, apa yang terjadi di dalam hidupnya. Dan mendengar teriakku minta tolong. Haleluya. Saudara, pada waktu kita berharap kepada Tuhan, pada waktu kita menanti-nantikan Tuhan, engkau tidak akan dikecewakan. Pada waktu engkau membutuhkan pertolongan, pertolongan itu akan datang tepat pada waktunya. Karena Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat. Kalau dia menolong engkau, itu tepat pada waktunya. Haleluya. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan dan berharap kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengharapan, sumber pertolongan, dan orang ini menyadari bahwa tanpa Tuhan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Ini orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, apa yang dikatakan firman Allah tentang orang yang menanti-nantikan Tuhan? Apa yang akan terjadi pada waktu orang percaya menanti-nantikan Tuhan? Saudara, kita balik ke Yesaya 40 ayat 31 yang kita baca tadi, bisa ditampilkan di screen. Dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik dengan terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Saudara, yang pertama dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Haleluya. Bisa dihilangkan. Saudara-saudara, ketika kita hidup menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan baru di sini, ini bukanlah kekuatan kita lagi, tetapi itu adalah kekuatan Tuhan. Ya, jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia tahu bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Oleh karena itu, dia tidak lagi mempergunakan kekuatan dirinya sendiri, dia tidak lagi bersandar kepada pemikirannya sendiri, tetapi dia sungguh-sungguh berharap dan mengandalkan Tuhan. Karena kekuatan manusia itu terbatas, saudara. Tetapi kekuatan Tuhan itu tidak terbatas. Oleh karena itu kita harus mengizinkan kekuatan Tuhan yang bekerja dalam diri kita dan melalui hidup kita, saudara. Yeremia 17 ayat 7, saya sudah pernah khotbahkan mungkin 2 minggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu ya tentang berkat dan kutuk. Dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri atau terkutuklah orang yang mengandalkan manusia tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita bisa baca ayatnya di dalam Yeremia 17 ayat 7 bisa ditampilkan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya. Saudara lihat di sini, orang yang menaruh harapannya, artinya orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, jadilah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kalau saudara ingin melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan lakukan di dalam hidupmu, jadilah orang yang menantikan Tuhan. Saudara, kekuatan baru ini adalah kekuatan Tuhan. Kekuatan yang di luar kita. Mungkin kita bisa datang dalam hidup kita, saudara. Ya, selama kita ada di dunia ini, kita hidup di dalam dunia yang sudah broken. Ya, oleh karena itu kita bisa diperhadapkan dengan situasi-situasi dan keadaan, saudara. Nah, kalau kita manusia, kadang-kadang kita bisa berkata, oh ini udah nggak mungkin. Saya nggak mungkin bisa melewati situasi dan keadaan yang saya alami. Ini terlalu berat. Ini sulit. Itu kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, saudara. Makanya kita harus belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Harus belajar untuk berharap kepada Tuhan. Karena pada waktu kita berharap kepada Tuhan, pengharapan kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Pada waktu kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, saudara. Ya, pada waktu engkau akan menanti-nantikan Tuhan, engkau akan bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam engkau yang memberikan kekuatan padaku. Pada waktu ada situasi dan tantangan di dalam hidupmu. Engkau juga bisa berkata, aku kuat di dalam kekuatan kuasanya. Haleluya. Ya, jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan selalu optimis, dia akan selalu bersemangat. Amin. Ya, pada waktu menghadapi apapun yang ada di hadapannya, dia tidak akan pernah menyerah. Karena dia tahu bahwa sebagai orang percaya, kita ditentukan bukan untuk menjadi pecundang, tetapi kita ditentukan untuk menjadi orang-orang yang menang. Haleluya. Itu yang pertama, saudara. Ya. Yang pertama, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Yang kedua, masih dalam ayat yang ke-31 bisa ditampilkan lagi. Dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang pertama, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yang kedua, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Bisa dihilangkan. Saudara-saudara, kehidupan orang percaya, itu kita ini diumpamakan seperti burung Raja Wali. Ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu diumpamakan seperti burung Raja Wali. Bukan seperti burung pipit, burung gereja, atau burung-burung yang lain, saudara. Ya, tetapi kita ini diumpamakan seperti burung Raja Wali. Saudara,
burung Raja Wali itu adalah raja dari burung-burung, saudara. Karena Raja Wali itu sangat kuat dan sangat perkasa. Makanya dia menjadi king of birds, ya, raja dari burung-burung, saudara. Saya membaca satu artikel ya tentang burung Raja Wali, ya. Ternyata burung Raja Wali itu mempunyai kemampuan untuk bisa mengalahkan seekor beruang, saudara. Ya, golden eagle yang berada di Alaska itu bisa mengalahkan brown bear, ya, bisa mengalahkan beruang coklat, saudara. Ya, dia bisa membunuh beruang itu. Berarti Raja Wali ini seekor burung yang sangat perkasa, sangat kuat, saudara. Nah, orang percaya diumpamakan kita ini seperti burung Raja Wali, ya. Ada banyak keistimewaan dari burung Raja Wali, tetapi pada saat ini saya hanya akan memberikan beberapa keistimewaan dari burung Raja Wali. Yang pertama, ya, keistimewaan dari burung Raja Wali itu dia mempunyai burung Raja Wali itu dia tidak pernah takut ketika ada badai datang di dalam kehidupannya. Ya, pada waktu ada badai, sebenarnya burung Raja Wali itu sudah bisa melihat badai itu dari jarak jauh, saudara. Karena matanya yang sangat tajam, dia bisa melihat badai itu, saudara. Dan pada waktu dia melihat badai itu, dia tidak menghindar dari badai. Ya, dia tidak melarikan diri dari badai. Kalau burung-burung yang lain ketika mereka lihat badai, ketika mereka melihat oh ada badai akan datang, mereka langsung lari, mereka langsung kocar-kacir, saudara. Tetapi tidak dengan burung Raja Wali. Pada waktu dia lihat badai, dia akan terbang. Dan ketika badai itu mendekati, dia akan kepakan sayapnya. Lalu dia terbang melintasi badai itu. Itu burung Raja Wali, saudara. Ya, demikian juga sebagai orang percaya, ya, kita ini tidak diajarkan untuk lari ketika ada tantangan dan situasi yang terjadi di dalam hidup kita. Ya, pada waktu ya badai itu bisa kadang-kadang terjadi di dalam hidup kita, karena kita sedang hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Iblis bisa sewaktu-waktu melemparkan pencobaan dalam hidup kita, bisa. Ya, pencobaan itu bisa datang dalam hidup kita. Tetapi ingat saudara, bahwa saudara dan saya ini diibaratkan seperti burung Raja Wali yang tidak takut menghadapi situasi dan tantangan yang ada di hadapan kita. Amin. Pada waktu ada tantangan, sebagaimana burung Raja Wali mengembangkan sayapnya, demikian juga kita sebagai orang percaya, kita harus kembangkan sayap iman kita. Amin. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Haleluya. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan tidak pernah ada jalan buntu. Selalu ada jalan karena dia berkata, akulah jalan. Amin. Jadi orang percaya tidak akan takut ketika dia menghadapi situasi dan tantangan yang bisa saja terjadi di dalam hidupnya sewaktu-waktu. Sama seperti murid-murid, pada waktu mereka sedang berlayar dengan perahu, sekonyong-konyong dikatakan datanglah angin sakal, sekonyong-konyong. Ya, mereka tidak mengharapkan angin itu akan datang, tetapi tiba-tiba angin itu datang, saudara. Ya, bisa saja itu terjadi. Ya, tetapi kita percaya bahwa kita kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Kita bisa mengatasi, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kuasa, karena kekuatan Tuhan yang bekerja di dalam kita dan melalui hidup kita. Kita akan bisa mengatasi apapun tantangan yang ada di hadapan kita. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, keistimewaan dari burung Raja Wali. Burung Raja Wali ini adalah burung yang hidup di dalam terang, dia menyukai terang. Dan mata dari burung Raja Wali ini sangat jelek pada waktu malam, saudara. Ya, dia tidak bisa melihat secara jelas. Tetapi dia bisa melihat jelas pada waktu siang karena matanya ini sangat tajam, saudara. Ya, saudara, burung Raja Wali menyukai terang. Ya, nah demikian juga kita sebagai orang percaya. Hidup sebagai orang percaya kita harus menyukai terang. Haleluya. Karena firman Allah berkata dalam Efesus 5 ayat yang ke-8, bisa ditampilkan di screen. Memang dahulu kamu adalah kegelapan,
Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara, dengan jelas dikatakan di sini bahwa dulu kehidupan kita, sebelum kita mengenal Allah, kita ini disebut orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Ya. Tetapi pada waktu kita memutuskan untuk mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pada waktu itu kita dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu kita. Ya, gereja Tuhan seperti itu. Ya, kita yang tadinya harusnya mati karena dosa dan pelanggaran kita, karena kebaikan Tuhan, dia angkat kita dari kegelapan, dia pindahkan ke dalam terangnya yang ajaib. Itu kita, saudara. Ya, oleh karena itu kalau kita sudah dipindahkan di dalam terang, maka kehidupan kita haruslah memancarkan terang. Ya, banyak sekali anak-anak Tuhan ya, sudah dipindahkan terang, tetapi masih suka hidup di tempat-tempat yang kadang-kadang nggak terang, nggak gelap juga, saudara. Kalau yang nggak terang, nggak gelap, ya remang-remang, saudara. Ya, saudara, kita harus memutuskan, ya, mau hidup di dalam terang atau mau hidup di dalam kegelapan. Kita mau hidup, kalau kita mau hitam, kalau mau putih-putih, saudara. Jangan ada di tengah-tengah, abu-abu. Firman Allah dalam kitab Wahyu dikatakan orang yang setengah-setengah, ya, orang yang suam-suam kuku, itu akan dimuntahkan oleh Tuhan. Jadi kita harus memilih, ya, mau hidup di terang atau mau hidup di dalam gelap. Tapi saya percaya, kita sudah percaya kepada Yesus, kita adalah anak-anak terang. Dan tentunya kita pasti akan memilih untuk hidup di dalam terang. Dan biarlah terang firman Allah itu menuntun kehidupan kita. Dan biarlah kita juga menjadi terang bagi dunia ini. Sehingga dunia ini bisa melihat Kristus yang hidup di dalam kita. Dan mereka boleh dibawa untuk mengenal Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga, saudara, keistimewaan dari burung Raja Wali. Burung Raja Wali ini mempunyai suatu penglihatan yang sangat tajam. Ya, penglihatan dari burung Raja Wali ini bisa 5 kali dari penglihatan manusia. Jadi dari jarak jauh, seperti yang sudah saya katakan tadi, dia sudah bisa melihat kalau ada badai yang datang. Dia udah lihat itu dari jauh. Dan dari jauh juga dia bisa melihat kalau mangsanya dari jarak beberapa mil gitu, saudara. Ya, itu dia udah berapa kilometer dia udah bisa lihat. Oh, di sana ada ayam, ada tikus, ada kelinci, ya, yang mau menjadi mangsanya. Dia udah lihat itu dari jauh. Karena dia mempunyai mata yang sangat tajam, saudara. Demikian juga dalam kehidupan orang percaya. Tuhan mau kita mempunyai mata yang tajam bagaikan burung Raja Wali. Ya, kita harus mempunyai visi di dalam hidup ini, saudara. Ya, Yesus Kristus pada waktu dia datang ke dunia ini, dia misinya adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Dan itu dia lakukan dengan setia sampai dia harus mati di atas kayu salib. Ya, darahnya tercurah untuk menebus dosa umat manusia, saudara. Dia lakukan itu dengan taat, saudara. Ya, dia punya tujuan di dalam hidupnya pada waktu dia ada di dunia ini. Dia harus menyelamatkan umat manusia yang sudah terhilang. Karena dia tahu kalau manusia tidak diselamatkan olehnya, maka manusia akan binasa terhilang selama-lamanya. Makanya Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Ya. Demikian juga kalau kita lihat Rasul Paulus. Rasul Paulus ini seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan untuk bukan memenangkan orang-orang Yahudi di daerahnya, tetapi dia diutus ke bangsa-bangsa di luar orang Yahudi, saudara. Dia untuk memenangkan bangsa-bangsa yang bukan orang Yahudi, saudara. Dan kalau saudara lihat pelayanan dari Rasul Paulus, dia mempunyai suatu visi. Dia harus memenangkan orang-orang yang bukan Yahudi, saudara. Ya, dan benar, hampir-hampir seorang diri Rasul Paulus ini, ya, dia memenangkan Asia Kecil bagi Tuhan. Hampir-hampir seorang diri, saudara. Ya, Asia Kecil ini adalah daerah Turki. Ya, kalau Turki itu adalah Asia Kecil.
Dan sepertiga dari Asia kecil itu dimenangkan oleh Rasul Paulus. Luar biasa. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Rasul Paulus adalah seorang yang mempunyai visi. Dia mempunyai penglihatan yang jauh ke depan. Apa yang harus dia lakukan. Dan saya percaya sebagai orang-orang yang sudah dipilih Allah. Sebagai orang-orang yang sudah Tuhan tentukan untuk diselamatkan. Kita ini dipilih dengan tujuan Allah. Saudara ada di dunia ini dengan tujuan Allah. Dan Tuhan mempunyai rencana buat hidup kita. Amin. Ya, dia mempunyai rencana buat hidup kita. Dan rencana Tuhan itu harus digenapi dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari saudara, kita harus bisa melihat apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa berlari untuk mencapai tujuan itu. Amin. Ya, jadi ini adalah 3 keistimewaan dari burung Raja Wali. Ada banyak sebenarnya, saudara. Tetapi pada saat ini karena kesempatan begitu singkat, ya, saya hanya membagikan 3 hal ini saja. Ya, jadi burung Raja Wali itu adalah burung yang kuat, yang gagah perkasa, ya. Dan dia disebut Raja Burung, ya. Dan orang percaya kita diumpamakan seperti burung Raja Wali. Yang ketiga, balik lagi ke Yesaya 40 ayat 31. Dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang pertama mendapatkan kekuatan baru, yang kedua dia seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, yang ketiga saudara lihat yang kata-kata yang berwarna kuning, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu dia berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya, ya. Saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, dia lari, tetapi tidak lesu, tidak capek, saudara. Dia berjalan, tetapi tidak menjadi lelah. Ini adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena ada kekuatan yang supranatural. Yang benar itu, kalau orang lari, ya, ada waktunya dia menjadi lelah, menjadi lesu. Orang yang berjalan, suatu saat dia pasti akan capek, saudara. Tetapi firman Allah berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia berlari tetapi tidak menjadi lesu. Dia berjalan tetapi tidak menjadi lelah. Nah ini kan berarti ada kekuatan Tuhan di dalam hidupnya. Ya, saudara, ini berbicara tentang kekuatan yang supranatural. Yang bekerja dalam diri setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan. Karena dia membiarkan kekuatan Tuhan bekerja di dalam dirinya. Saudara-saudara, berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah, ini juga berbicara tentang ketahanan atau endurance. Ya. Seorang atlet, seorang olahragawan, bukan hanya dibutuhkan keahlian, skill, kemampuan, kecepatan, kegesitan. Tetapi yang dibutuhkan oleh seorang atlet untuk memenangkan suatu pertandingan, itu adalah endurance. Daya tahan, saudara. Ya, itu dibutuhkan. Karena kalau kita melihat suatu pertandingan, misalnya kita melihat pertandingan sepak bola, ya saya suka sekali-sekali lihat pertandingan sepak bola. Saya lihat kalau orang-orangnya mainnya udah kecapean, dengan mudah mereka akan ditekan oleh lawannya. Dan tinggal tunggu tanggal mainnya saja bahwa akhirnya lawannya akan menciptakan gol. Ya. Karena apa? Karena daya tahannya. Dan pada waktu daya tahan itu berkurang, mainnya juga udah kelihatan lah, kelihatan capek gitu loh. Tetapi orang percaya ini dikatakan kita berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini luar biasa, saudara. Ya, ini luar biasa. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang menjelaskan tentang hal ini, saudara. Ya, bagaimana orang-orang yang mengikuti Tuhan dengan segenap hati, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan,
Misalnya, contohnya adalah Abraham. Abraham ini adalah seorang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia adalah seorang yang mempunyai hubungan yang intim, yang dekat dengan Allah, saudara. Makanya dia dikatakan bapak orang beriman. Nah, Abraham ini di usia 75 tahun, janji Tuhan datang kepada dia bahwa dia akan memiliki seorang anak. Ya. Tetapi janji Tuhan itu baru digenapi dalam hidupnya, dia baru terima itu pada waktu dia berusia 100 tahun. Jadi ada kurang lebih 25 tahun, dia harus menunggu janji Tuhan itu untuk digenapi di dalam hidupnya. 25 tahun itu bukan waktu yang singkat, saudara. Ya, itu lama. Nah, ini dibutuhkan endurance, dibutuhkan daya tahan untuk bisa menunggu janji Allah itu terjadi di dalam hidupnya. Ya, mungkin pada waktu dia menunggu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun tidak terjadi di dalam hidupnya, itu bisa menggoyahkan iman dan kepercayaan dia kepada Tuhan. Tetapi Abraham memilih untuk tetap percaya. Dikatakan dalam firman Tuhan, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga. Ya, artinya dia menanti-nantikan Tuhan terus. Ya, dia percaya sekali Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menempati janjinya. Itu Abraham. Dan akhirnya, sesudah dia berumur 100 tahun, Ishak lahir. Janji Tuhan itu dia terima, digenapi di dalam hidupnya. Ini dibutuhkan endurance, dibutuhkan daya tahan. Juga Yusuf, saudara. Yusuf itu, pada waktu dia bermimpi tentang apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya, pada waktu itu dia berumur 17 tahun. Dan pada waktu janji Tuhan itu digenapi dalam hidupnya, dia berusia 30 tahun. Cukup lama dia harus menunggu. Dia harus menunggu sekitar 13 tahun. Sehingga janji Tuhan itu tergenapi di dalam hidupnya. Dan dalam kurun waktu 13 tahun itu, banyak hal yang dia alami di dalam hidupnya. Dia harus dijual jadi budak. Dia harus bekerja di rumah Potifar. Bahkan di sana dia difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan berjanji, Tuhan pasti bisa menggenapi janjinya. Dan benar, pada usia 30 tahun, dia bisa menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Dia menjadi mangku bumi di tanah Mesir. Haleluya. Dan ada juga seorang raja yang bernama Raja Daud. Pada waktu dia diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja, usianya masih remaja pada waktu itu. Ya, dia dipilih menjadi raja. Tetapi dia diteguhkan, ditakbiskan menjadi raja itu pada waktu dia berusia 30 tahun. Jadi ada belasan tahun dia harus menunggu sampai janji Tuhan itu benar-benar tergenapi di dalam hidupnya. Dan dalam kurun waktu itu dia juga harus melalui berbagai macam hal. Tetapi dia tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Yang terakhir, saudara, Kaleb. Ya, Kaleb ini adalah seorang yang menanti-nantikan Tuhan. Kaleb ini adalah satu dari 12 pengintai yang disuruh Tuhan, disuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Karena orang Israel pada waktu itu dari Mesir, mereka sudah sampai dan mereka akan masuk ke tanah Kanaan, saudara. Jadi disuruh oleh Musa untuk pergi ke 12 pengintai ini. Dan dari 12 pengintai itu 10 orang memberitakan kabar yang negatif, 2 orang, yaitu Yosua dan juga Kaleb, mereka membawakan kabar yang positif. Karena mereka percaya kepada Tuhan. Yang mereka tidak bergantung pada kekuatan mereka sendiri. Ya, kalau mereka bergantung dengan kekuatan mereka sendiri, dengan pikiran mereka sendiri, mereka akan melaporkan sama seperti yang dilaporkan oleh 10 pengintai itu. Melaporkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang menakutkan tentang orang-orang yang hidup di tanah Kanaan, saudara. Dan mereka berkata orang-orang itu akan mengalahkan kita. Kita seperti belalang ya akan dihancurkan oleh mereka. Tetapi berbeda dengan Kaleb dan Yosua. Ya, mereka adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi cara melihatnya juga beda, cara pandangnya juga beda, saudara. Mereka berkata, kami akan mengalahkan orang-orang yang tinggal di Kanaan karena Tuhan itu beserta dengan kita. Nah, ini perkataan dari orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Kalau saudara baca dalam Yosua 14 ayat 10 dan 11, coba bisa ditampilkan.
Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya, kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Haleluya. Saudara perhatikan. Ya, pada waktu dia berusia 40 tahun, dia disuruh mengintai negeri Kanaan. Dan sesudah dia berusia 85 tahun, Kanaan itu bisa direbut dan bisa dikuasai oleh Yosua. Dan pada waktu itu dia datang kepada Yosua, dia berkata kepada Yosua, dia meminta janji Tuhan yang dikatakan kepada Musa untuk dia. Ya, dia minta itu kepada Yosua, dan dia minta pegunungan Hebron untuk diberikan kepada dia. Saudara, kalau engkau melihat di sini dikatakan 45 tahun yang lalu ketika aku mengintai tanah Kanaan. Ya. Tetapi dia katakan, jadi pada waktu itu dia berumur 40 tahun, sekarang dia berumur 85 tahun. Nah, dalam kurun waktu itu tentunya mereka terus berperang selama 45 tahun. Tetapi yang hebat, di dalam ayat yang ke-11 tadi yang kita baca, Kaleb berkata, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jadi kekuatannya nggak berubah, saudara. Seharusnya pada waktu orang berusia 40 tahun dan seseorang berusia 85 tahun, kekuatannya pasti beda lah. Benar? Pasti berbeda. Tetapi kalau kita lihat, dia kekuatannya tetap sama. Ini artinya bukan kekuatan dia yang bekerja, tetapi kekuatan Tuhan yang diizinkan bekerja di dalam hidupnya. Ya, sehingga dia tetap kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Dia nggak minta tempat-tempat yang mungkin musuh-musuhnya masih lemah. Dia minta Hebron. Hebron itu ditinggali oleh orang enak. Ya, keturunan raksasa. Itu yang diminta sama dia. Dia pergi berperang dan dia mengalahkan Hebron. Orang-orang yang di Hebron, orang-orang enak itu. Dan Hebron menjadi milik kepunyaannya. Haleluya. Ini adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ada banyak lagi, kalau kita membaca dan merenungkan firman Allah, orang-orang yang merenungkan Tuhan dan mereka disertai oleh Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, Mazmur 27 ayat 14 bisa ditampilkan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Haleluya. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud sangat mengerti apa artinya menanti-nantikan Tuhan. Karena dia sangat mengerti apa artinya menanti-nantikan Tuhan. Ya, Tuhan menyertai kehidupan dia. Pada waktu dia membutuhkan pertolongan, Tuhan menolong dia. Pada waktu dia ada di dalam lembah-lembah kekelaman, dia tidak takut karena dia percaya ada Tuhan yang menyertai kehidupan dia. Saudara, mari kita mau menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Kita mau menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang senantiasa mau bersekutu dengan Allah, selalu berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam seluruh area kehidupan kita. Sehingga kita bisa melihat tangan Tuhan menyertai kita. Dan Dia akan memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kita. Dan kita akan bisa menikmati berkat-berkat Tuhan dan hidup berkelimpahan di dalam Dia. Amin.